Ya, baik. Selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia. Hari ini tanggal 28 Februari, dan selamat sore ya untuk saudara-saudara yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 28 Februari 2022, kita akan melanjutkan Bible Study kita mengenai penyatuan Tuhan dengan manusia berdosa, dan sehubungan juga dengan Holy Flesh atau gerakan tubuh kudus ya. Baik, seperti biasanya sebelum mulai kita akan membukanya, mengawalinya dengan doa untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Baik, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang selalu menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kembali memberikan kesempatan untuk mempelajari akan firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, terangi pikiran kami, supaya kami sedia menerima setiap kebenaran, setiap terang firman Tuhan yang Tuhan rindukan, supaya tertanam dalam hati dan pikiran kami, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk membimbing kami dalam seluruh kebenaran. Dengan roh Tuhan yang akan memberitahu kami kebenaran, dan kebenaran yang akan memerdekakan kami dari setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang Bible Study ini. Dan terima kasih juga untuk memberkati jaringan internet, maupun saudara-saudara kami yang lain yang akan tergabung dalam Bible Study ini, ataupun yang belum tergabung. Biarlah berkat-berkat surga yang sama selalu menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, kita akan melanjutkan ya apa yang telah kita pelajari untuk 3 hari ya, 3 hari atau 3 kali pertemuan, dalam 3 kali pertemuan mengenai apakah Tuhan bisa berdiam di dalam diri manusia berdosa atau tidak. Apakah Tuhan tidak bisa berdiam ya? Tidak bisa berdiam, tidak bisa menyatu dengan keberdosaan manusia atau tidak. Ini menjadi pelajaran kita, menjadi isu besar di dalam Bible Study kita. Dan di dalam 3 kali pertemuan yang telah kita ikuti, baik sejarah yang kita telah pelajari mengenai Holy Flesh atau tubuh kudus, maupun Alkitab, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, maupun pandangan-pandangan dari juru kabar, Pekabaran 1888, A.T. Jones dan Wagoner, maupun dari Ellen White sebagai roh nubuat, itu memiliki satu kesatuan pikiran ya. Mereka semua mengajarkan kepada kita bahwa di dalam keadaan kita yang paling berdosa, Tuhan tidak pernah memisahkan diri dengan kita. Ya, hadirat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita yang paling berdosa bagaimanapun keadaan kita. Kenapa? Karena hadirat Tuhan itu sangat dibutuhkan ya. Hadirat Tuhan itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang berdosa. Kenapa? Supaya mereka itu bisa insaf dari dosa. Dengan hadirnya Tuhan, Tuhan bisa menahan orang-orang yang berdosa itu lanjut berbuat dosa. Orang-orang yang gemar berdosa tidak berbuat dosa seenaknya. Dan Tuhan dengan kehadirannya, dia menginsafkan orang-orang yang berdosa supaya bisa menyadari akan kesalahan, merindukan kebenaran, sehingga mereka kembali kepada keadaan yang benar, keadaan yang direncanakan oleh Tuhan. Jadi kita melihat ya, manfaat yang sangat besar dengan berdiamnya Tuhan di dalam diri kita, sekalipun dalam keadaan kita yang paling berdosa. Kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas
dari apa yang Ellen White katakan ya. Ellen White katakan mengenai berdiamnya Tuhan di dalam diri manusia dilihat dari pekerjaan Tuhan yang telah bekerja begitu lama sebelum manusia sadar di dalam hati manusia ya untuk membawa pertobatan kepada manusia. Jadi ketika manusia mengalami pertobatan, ternyata kalau kita belajar dalam Kerinduan Segala Zaman, buku Kebahagiaan Sejati, itu adalah satu pekerjaan Tuhan yang sudah lama ya, sudah lama. Sudah sangat lama di dalam hati kita sampai tiba-tiba muncul satu keadaan bertobat gitu. Muncul pertobatan. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan hadir, Tuhan itu tidak dipengaruhi dengan keadaan benar atau berdosanya kita. Karena ada pandangan yang mengajarkan bahwa Tuhan tidak bisa hadir kalau kita berdosa. Dan kita telah pelajari ya, kita telah pelajari ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Roh Nubuat. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Juru Kabar 1888 maupun Alkitab ya. Dan kalau kita pelajari pemikiran ini adalah ternyata dasar dari seluruh doktrin Katolik. Ya. Pemikiran bahwa Tuhan tidak bisa hadir di dalam keberdosaan manusia ternyata fondasi yang paling dasar dari seluruh doktrin Katolik dan fondasi yang paling dasar dari seluruh doktrin-doktrin yang dibawakan oleh gerakan-gerakan sempalan yang ada di dalam gereja. Termasuk salah satu adalah bagaimana doktrin yang mengajarkan kita harus keluar dari organisasi yang katanya sudah Babel karena hadirat Tuhan tidak ada di sana. Ini salah satu bentuk ya. Kenapa? Karena tidak memahami arti ya yang sesungguhnya dari Injil yang mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, tidak pernah terpisah dengan manusia sekalipun di dalam keadaannya yang paling berdosa. Kehadiran Tuhan di dalam diri manusia adalah sangat dibutuhkan supaya manusia itu bisa kembali, bisa insaf, bisa merindukan ya Tuhan, supaya bisa merindukan Tuhan supaya yang berdosa bisa kembali lagi kepada Tuhan. Jadi besar sekali ya, besar sekali manfaatnya dan fatal sekali ketika kita berpikir bahwa Tuhan itu bisa, ketika berdosa Tuhan itu beranjak dari diri kita. Nah, sekarang pada pembahasan hari ini kita akan membahas kalau Tuhan ya berdiam di tengah-tengah orang berdosa atau di dalam diri orang berdosa, maka apa artinya dari ayat Yesaya 51 ayat 2 yang menyatakan bahwa dosa memisahkan kita dengan Tuhan. Nah, ini kita akan pelajari. Bing, putus-putus, Bing. Halo? Apakah kita yang putus-putus atau semua putus-putus? Kak Opin bisa dengar? Ya, bagus, Joy. Coba bisa. Jelas. Oh, berarti kita yang putus-putus. Berarti lanjut. Ya, go ahead. Thank you. Oh, maaf. Baik, saudara-saudara. Maaf sebentar. Ya. Jadi kalau Tuhan tidak pernah terpisah dengan dengan manusia yang berdosa, terus apa artinya ketika Tuhan menyatakan bahwa dosa memisahkan kita dengan Tuhan di Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Kita baca ya.
Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Ya, ini di dalam ayat ini, sepintas kita melihat, wah ada ini kenyataan bahwa Tuhan terpisah dengan kita yang berdosa. Ya, apakah benar bahwa memang Tuhan terpisah dengan manusia yang berdosa ya? Ini kalau kita tidak mendalami Alkitab atau hanya mempelajari Alkitab secara hurufiah, sepotong-sepotong, sudah ada ide yang kemudian kita cari ayat untuk mendukung ide kita, ini sangat bahaya ya. Kita tidak akan dapat pengertian yang sesungguhnya dari ayat ini ya. Kita lihat ya artinya yang dijelaskan oleh Wajoner ya. Oleh Wajoner. Dalam buku Glad Tidings ya, ini halaman 140 paragraf 2 dalam bahasa Inggris. Manusia telah hanyut jauh dari Tuhan dan memberontak melawan Dia. Kita semua seperti domba yang telah tersesat. Kejahatan kita telah memisahkan kita dengan Dia. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sebab keinginan daging atau pikiran daging atau carnal mind ya adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ya. Jadi di dalam kutipan ini Wagoner menyinggung tentang keterpisahan dan membandingkan keterpisahan yang ada di Yesaya 59 ayat 1 dan 2 ini dengan Roma pasal 7. Jadi Wajoner adalah orang yang paling tegas, paling banyak menjelaskan Tuhan itu tidak pernah terpisah ya dengan manusia yang berdosa. Kenapa? Karena kehadiran Tuhan sangat dibutuhkan oleh manusia yang berdosa supaya berhenti dari kejahatan, supaya insaf terhadap kejahatan, terhadap dosa-dosa, dan supaya merindukan kebenaran. Kalau Tuhan keluar ya, kalau Tuhan itu menarik diri dari manusia yang telah berdosa, itu artinya kebinasaan atau kematian bagi manusia itu sendiri. Nah, sekarang di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 ini Wagoner membandingkan antara Yesaya 59 ayat 1 dan 2 ini dengan Roma 8 ayat 7. Apa maksudnya yang disebut dengan keterpisahan? Ya, sebab pikiran daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ya, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa yang disebut dengan ya pikiran daging tidak selaras dengan Tuhan, tidak takluk kepada hukum Tuhan. Jadi inilah yang dimaksud dengan keterpisahan. Pikiran yang tidak dimiliki oleh Tuhan. Pikiran yang tidak selaras dengan Tuhan. Itulah ya yang menunjukkan keterpisahan. Jadi posisi keterpisahan yang ada di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 ini adalah menunjukkan ya bagaimana keadaan pikiran yang berbeda dengan pikiran Tuhan. Jadi sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, ini berlawanan ya, berseteru berlawanan. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah dan memang tidak mungkin baginya. Ini penjelasan Wagoner ya mengenai Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Pikiran daging tidak selaras dengan Tuhan dan tidak takluk kepada hukum Tuhan. Nah, sekarang kita ikuti ya kutipannya. Pada mulanya manusia diciptakan menurut gambar Tuhan. Dia berada dalam keselarasan yang sempurna dengan sifat dan hukum Tuhan. Prinsip-prinsip kebenaran tertulis di dalam hatinya. Tetapi dosa mengasingkannya dari penciptanya. Dia tidak lagi mencerminkan gambar ilahi. Hatinya berperang dengan prinsip-prinsip hukum Allah. Ya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan
terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ya, ini great kontroversi yang direvisi tahun 1888, halaman 467, paragraf pertama. Terpisah dari Tuhan, yaitu manusia tidak selaras lagi, ya, tidak lagi selaras dengan sifat dan hukum Tuhan. Manusia tidak lagi mencerminkan gambar ilahi. Hatinya berperang dengan prinsip hukum. Jadi, dari kutipan-kutipan ini yang telah kita baca tadi, ini jelas ya, teman-teman, apa yang dimaksud dengan keterpisahan. Keterpisahan itu adalah manusia tidak lagi selaras dengan sifat dan hukum Tuhan. Manusia tidak lagi mencerminkan atau petanya, ya, peta atau pola berpikirnya tidak lagi sesuai dengan gambar ilahi. Hatinya berperang dengan prinsip hukum Tuhan. Inilah ya yang dimaksud dengan keterpisahan yang ada di Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Sampai di sini ada yang mau kasih tanggapan atau tambahan atau pertanyaan, dipersilakan. Halo, Bing. Ya, silakan Joy. Kayaknya ini akan menjawab ke Opin juga pertanyaan kan. Jadi kalau bukan terpisah secara fisik, apa arti Yesaya 59 dan begitu. Jadi emang betul ya kalau misalnya ini kan yang kutipan pertama tadi yang Wagener kasih itu adalah diambil dari bab 3 yang Kak Opin kasih. Nah, sedangkan dari bab 2 dan bab 3 yang kita tahu bahwa selalu dibilang tidak ada keterpisahan dengan manusia berdosa, malah Tuhan tinggal diam di tengah-tengah orang berdosa. Dan di bab 3 juga dijelaskan keterpisahannya itu apa. Jadi emang pas dilihat di situ bahwa ternyata keterpisahan kita itu adalah pikiran kita itu tidak sama lagi dengan pikiran Tuhan. Karena waktu kita jatuh dalam waktu Adam sebelum jatuh, waktu Tuhan memerintahkan Adam untuk menamai binatang-binatang, apa yang Adam namai itu sama kan dengan pikiran Tuhan. Semua selaras, apa yang Adam pikirkan itu semua selaras dengan pikiran Tuhan. Jadi semua itu satu gitu. Pas jatuh dalam dosa, manusia punya pikiran itu semua bertentangan dengan hukum Tuhan, dengan Tuhan, bermusuhan lah dengan Tuhan. Jadi, tapi apakah Tuhan tidak ada? Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Tapi apa dan kira-kira yang tidak mempersatukan kita dengan Tuhan itu secara pikiran kita yang tidak selaras lagi dengan Tuhan. Kita terasing dengan Tuhan. Di situ Ellen White jelaskan. Jadi pikiran kita itu mau secara karnaman ya, ini pikiran daging yang selalu berperang terhadap Tuhan. Tuhan suruh A, kita maunya B. Tuhan suruh C, kita maunya D. Jadi kalau di dalam suami istri, Tuhan kan sebagai suami, simbol gereja atau kita itu sebagai istri. Kan itu dua menjadi satu kan. Jadi istilahnya di dalam keluarga, Tuhan itu selalu ada. Dia selalu mencari gerejanya atau istrinya. Tetapi di dalam rumah tangga itu bisa dikatakan bahwa istri itu selalu menyeleweng gitu, nggak mau tunduk sama suami. Jadi di dalam satu rumah tangga itu bisa dilihat bahwa suami dan istri ada, tetapi prinsip-prinsip di dalam rumah tangga itu berbeda. Satu berlawanan dengan yang lainnya. Itu mungkin kita bisa lihat bahwa itulah keterpisahan yang digambarkan di dalam Yesaya 59, dan juga Wagener tekankan itu yang memisahkan kita itu adalah sebenarnya karena mind atau pikiran kita kedagingan, bukan memisahkan kehadiran Kristus dari tengah-tengah kita sebagai orang berdosa, tapi pikiran kita yang tidak selaras atau tidak satu lagi dengan Tuhan. Gitu. Oke, thank you, Ding. Ya, baik, terima kasih. Ada lagi yang lain yang mau kasih tambahan?
Ya, kalau tidak ada, tadi Joy menyinggung tentang rumah tangga ya, dan saya merasa itu adalah analogi terbaik yang bisa menjelaskan tentang hal ini sebenarnya. Suami dan istri itu satu, dan adalah satu keadaan yang sangat baik, ya, sangat baik kalau suami dan istri itu juga punya pikiran yang satu. Tetapi suami dan istri yang memiliki pikiran yang berbeda ini menjadi masalah, ya, menjadi masalah di dalam rumah tangga. Tetapi apakah pikiran yang berbeda itu membuat mereka itu terpisah, ya, satu sama lain? Ya, tidak, ya. Ini sangat jelas, ya. Ini sangat jelas. Baik, ini kalau kita lihat, ya, kita lihat dalam kenyataannya di dalam Alkitab, ya, di dalam Alkitab, bagaimana Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, itu dua tapi satu gitu. Dan bisa saja, ya, pikiran dari istri yang berbeda dengan suami, atau suami berbeda dengan istri. Tapi perbedaan ini tidak memisahkan mereka gitu. Ini tetap membuat mereka menjadi satu gitu. Dan kita merasa inilah kenyataan dari bagaimana kita dengan Tuhan yang tetap satu tetapi memiliki pikiran yang berbeda. Dan ini adalah sesuatu yang di dalam bahasa Paulus adalah perseteruan, ya. Suami istri kalau beda pikiran terjadi percekcokan gitu. Dan ini perlu didamaikan. Ini perlu didamaikan oleh Tuhan sehingga menjadi harmoni, menjadi selaras. Dan kita merasa inilah gambaran yang paling jelas, ya, yang tadi sudah disinggung oleh Joy. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan lanjut, ya. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, dan berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Mereka yang mengaku saleh, namun tidak mengindahkan nasihat Tuhan, atau mengatur hidup mereka selaras dengan kehendak sucinya, mengikat diri mereka lebih dan lebih kuat dengan rantai kegelapan. Banyak orang yang sekarang mengaku percaya kebenaran Kristus, menanggung ujian tidak lebih baik daripada mereka yang berpaling dari mengikutinya. Banyak orang sementara mengaku beriman, begitu terpisah dari Kristus oleh hati yang tidak percaya. Sehingga mereka menolak firman dan pekerjaan Tuhan yang ditunjukkan melalui hamba-hambanya. Jika wahyu ilahi tidak selaras dengan pandangan mereka, mereka merasa bebas untuk berpaling dari ajarannya. Jika itu menegur dosa-dosa mereka, mereka tersinggung. Pujian dan sanjungan akan berterima kasih kepada telinga mereka. Tetapi kebenaran tidak menyenangkan. Mereka tidak dapat mendengarnya. Ketika orang banyak mengikuti dan keramaian disuguhkan, sorak-sorai kemenangan naik, suara mereka nyaring memuji. Tetapi ketika pencarian roh Allah, ya, atau roh Allah, ketika pencarian roh Allah atau roh Allah sedang menginsafkan, mengungkapkan kepada mereka dosa mereka dan meminta mereka untuk meninggalkannya, mereka berpaling dari kebenaran. Mereka berpaling dari kebenaran dan tidak lagi berjalan bersama Yesus. Kutipan di atas menyatakan orang-orang yang memiliki keinginan atau pikiran daging atau carnal mind, ya, ketika Roh Tuhan mencari mereka, ya, dan mengungkapkan dosa mereka, mereka berpaling dari suara itu dan tidak lagi berjalan bersama Yesus. Ya, terpisah. Tidak lagi berjalan artinya terpisah. Jadi keterpisahan di sini menggambarkan, ya, menggambarkan akan peperangan dari pihak kita manusia yang masih memiliki carnal mind atas bisikan Roh Suci, sehingga kita tidak lagi berjalan selaras dengan Yesus. Bukan keterpisahan fisik kita dengan Yesus atau Roh Kudus yang berdiam di dalam manusia berdosa. Oke, sampai di sini ada yang mau kasih tambahan atau tanggapan atau
pertanyaan. Dipersilakan. Ya, jadi Ya, Bing, di atas itu oh ya. Silakan, Kak. Ya, silakan, ya, Bro. nggak, cuma itu kutipan di atas bilang manusia terpisah mana tadi ya? Ini nih. Dari Kristus oleh ini. Banyak orang sementara mengaku beriman begitu terpisah dari Kristus oleh hati yang tidak percaya. Ini konteks keterpisahan ini. Hati yang tidak percaya. Tidak Jadi percaya. di saat kita tidak percaya, itu dukungan ayat juga bilang segala sesuatu yang tidak oleh iman itu dosa. Ya. Nah, itulah kita terpisah. Itulah kita terpisah. Ya, karena apa? Tidak percaya. Jadi ini jelas koneksinya ya. Dan perspektif kita melihat keterpisahan dengan Tuhan itu bentuknya bagaimana ini jelas ini. Mungkin ada kutipan yang lain atau hal yang lain ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Brother Dolphin. Jadi di dalam kutipan ini jelas ya. Ini yang saya bold warna kuning ini, merah kuning ini. Jadi keterpisahan ya itu oleh hati yang tidak percaya, bukan keterpisahan itu terjadi antara diri kita dengan diri Tuhan ya. Bukan ya, ini hati yang tidak percaya. Ini sangat mungkin terjadi ya dalam situasi yang seperti ini. Oke, terima kasih Brother Dolphin. Tadi ada Joy, silakan Joy. Oh ya, sorry. Ya, jadi di situ kan sudah jelas dibilang karena main itu kan selalu berseteru dengan Tuhan. Jadi di ayat tadi bilang ada suara yang akan berbisik entah untuk berjalan ke kanan ke kiri. Itu kan kehadiran Yesus tuh di dalam Torah. Jadi waktu orang melawan akan suara itu, kehadiran suara Roh Suci di dalam Torah, itu dikatakan di sini orang nggak berjalan bersama-sama dengan Yesus lagi gitu. Jadi istilahnya Tuhan bilang, oke, sekarang jalan yang benar ini ke kanan. Tapi saya melawan itu, saya jalannya ke kiri. Nah, apakah saya itu berjalan sama-sama dengan Yesus atau saya terpisah dengan Yesus dalam perjalanan? Itu kan terpisah kan, Tuhan Yesus bilang ke kanan, saya ke kiri. Tetapi apakah waktu saya jalan ke kanan, kehadiran Tuhan akan hilang? Nggak ada, justru Tuhan terus-menerus untuk bilang, kamu ke kanan, kamu ke kanan, kamu ke kanan. Tapi dalam kehidupan kerohanian, saya ke kiri. Itulah yang digambarkan dengan keterpisahan kita, yang mana Tuhan suruh ke kanan, saya ke kiri. Tuhan punya pikiran di kanan, saya punya pikiran di kiri. Tidak ada keselarasan, dan dalam perjalanan kita itu saya terpisah dengan Tuhan, di mana saya menolak akan bisikan Tuhan yang bilang saya harus ke kanan. Jadi ini jelas ya, yang mana keterpisahan di sini bukan tidak ada ya Yesus di dalam, atau kita yang berdosa tidak bisa, Yesus yang tidak berdosa tidak bisa tinggal, enggak. Justru kita punya pikiran yang belum menyerahkan kepada bisikan Roh Kudus, karena kita punya kanal mind itu, kita masih entertain, masih mau untuk kita punya keinginan daging yang kita layani, bukan keinginan Tuhan. Oke, thank you, Bing. Ya, baik. Terima kasih, Joy. Jadi di sini jelas ya mengenai keterpisahan dengan Tuhan ya dalam kutipan ini, tidak berjalan bersama Yesus atau tidak mendengarkan bisikan Roh Kudus. Ya, inilah keadaan di mana manusia terpisah di dalam hatinya karena tidak percaya. Ya jelas ini mungkin terjadi ya. Seperti suami istri. Misalnya saya sebagai suami memikirkan sesuatu yang berbeda di dalam hati saya kepada istri saya. Itu sangat mungkin. Tapi apakah dengan pikiran itu membuat saya terpisah dengan istri saya? Oh, sama sekali tidak ya. Jadi jelas ya. Apa masih ada lagi sebelum kita lanjut?
Oke, kalau sudah tidak ada kita lanjut ya. Halo, Bing. Halo, Bing. Ya silakan, Brother Erik. Baik, terima kasih. Jadi memang ya keadaan terpisah itu adalah keadaan yang dimana orang yang sebagai manusia ya yang menyebabkan keadaan terpisah itu oleh karena ketidakpercayaan. Tapi dari pihak Tuhan ya, dari pihak Tuhan itu tidak lagi menjadi satu bahwa dengan ketika kita melakukan atau kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan atau yang tidak sesuai atau yang tidak menurut, itu kemudian menyebabkan Tuhan kemudian menjauhkan diri dengan kita. Nah, ada satu pernyataan Tuhan ya, pernyataan Tuhan Yesus ketika dia disalibkan, dan memang itu adalah pernyataan yang menjelaskan bahwa segala permasalahan itu sudah selesai, masalah dosa itu sudah selesai. Jadi di pihak Tuhan itu masalah dosa itu sudah selesai dan tidak ada lagi yang akan menghalangi untuk ketika Tuhan akan berhubungan dengan manusia atau akan menyatakan dirinya kepada manusia. Nah, itu pernyataan yang ketika Yesus mengatakan it is done ya, waktu disalib, it is done, sudah selesai, sudah terlaksana. Nah, itu menyatakan bahwa memang tidak ada lagi yang dapat memisahkan ya. Tidak ada lagi yang dapat memisahkan apa yang dilakukan Yesus, dan kemudian ketika Yesus menyatakan pernyataan itu ya, di pihak Tuhan itu sudah selesai. Masalah dosa sudah selesai. Jadi tidak ada lagi yang sanggup atau dapat memisahkan Tuhan dengan manusia ya. Dan itu adalah wujud ya, perwujudan dari perjanjian yang telah diberikan. Kemudian dari simbol-simbol korban yang telah dilakukan ya waktu di Ka'bah pada waktu zaman bangsa Israel ya. Nah, itu menjelaskan tentang itu, bahwa tidak ada lagi yang dapat memisahkan Tuhan dengan manusia. Nah, memang ketika orang manusia tidak merespon ya, tidak percaya terhadap perjanjian Tuhan dan apa yang Tuhan telah lakukan untuk keselamatan manusia, nah itu yang menyebabkan masalahnya ada di situ ya, bukan di pihak Tuhan, atau bukan karena manusia tidak melakukan sesuatu yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kemudian pada akhirnya Tuhan memisahkan diri dengan mereka. Tidak seperti itu. Itu sekali lagi buktinya adalah ketika Tuhan Yesus berkata bahwa sudah selesai, waktu dia menyerahkan dirinya di kayu salib. Oke, Bing, itu yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih, Brother Erik. Jadi dari pihak Tuhan tidak pernah memisahkan diri dengan kita. Jika melihat ya penjelasan dari Brother Erik, dan ini selaras ya, sejalan dengan apa yang kemarin kita pelajari dari apa yang dijelaskan oleh A.T. Jones ya, mengenai pendamaian ya. Jadi pendamaian itu terjadi bukan karena kurban ya, bukan karena kurban yang diberikan oleh orang-orang atau bangsa Israel ya, tetapi melalui kurban itu diharapkan mereka menyadari tentang pengorbanan Tuhan gitu. Bukan oleh karena domba yang mereka sembelih ya, mereka didamaikan, bukan itu ya. Domba tidak pernah mendamaikan ya. Domba tidak pernah mendamaikan antara Tuhan, tetapi iman terhadap apa yang dilakukan oleh Allah ya, oleh Bapa di dalam anaknya ketika mengorbankan anaknya yang digambarkan oleh pengorbanan anak domba, iman itu yang menyelamatkan, iman itu yang mendamaikan. Jadi dari pengorbanan itu kita melihat Allah telah, seperti yang Brother Erik bilang tadi, tidak pernah memisahkan diri dengan manusia. Karena apa? Pendamaian yang telah dia lakukan atau pengorbanan yang mereka telah lakukan. Jadi di pihak Tuhan
sudah tidak ada masalah dosa gitu yang bisa memisahkan. Kenapa? Karena pendamaian yang dilakukan oleh anak Allah itu cukup untuk membayar. Sehingga oleh penebusan itu dia berhak terhadap setiap manusia. Jadi tidak ada yang harus memisahkan. Harga dari pendamaian itu lebih mahal dan lebih berharga dari setiap dosa manusia. Jadi terima kasih Brother Eric, semakin menjelaskan ya yang kita pelajari. Halo. Oke, silakan. Ada tambahan sedikit. Orang bisa lihat ya. Orang bisa lihat bahwa Tuhan berhak ya, ini berhak oleh apa yang dilakukan olehnya ya, melalui pengorbanannya. Dan pengorbanannya itu kan terjadi bukan dalam sejarah, bukan pada waktu ketika Yesus disalibkan. Ketika sekitar 2000 tahun yang lalu ya, di Golgota. Itu bukan pada waktu itu. Tapi memang kalau orang lihat ada ayat yang menjelaskan, kalau tidak salah di Ibrani 9 ayat 14 atau 14 ayat 9, bahwa oleh roh yang kekal, dia telah menyerahkan dirinya. Jadi memang ini telah terjadi, ya, telah terjadi sebelum Yesus menyerahkan diri di kayu salib. Bahkan kalau Nyoy bilang ini rencana keselamatan ini kan ada sebelum manusia diciptakan. Ini yang luar biasa. Jadi memang ini adalah satu kabar baik bagi orang bahwa memang sesungguhnya ya Tuhan hadir untuk orang. Kemudian Tuhan ada untuk orang. Ada untuk orang di dalam segala situasi, di dalam segala situasi. Dan memang ketika orang melihat bahwa sebenarnya keadaan terpisah itu oleh karena ketidakpercayaan, pertanyaannya, apakah ketika kita berada di dalam keadaan melakukan atau menurut, bisa nggak kita berada di dalam keadaan itu? Bisa nggak kita berada di dalam keadaan di mana kita terpisah dengan Tuhan? Ya, nah bukti menjelaskan bahwa agama Farisi menjelaskan seperti itu. Mereka sementara melakukan hukum Taurat, tapi sementara terpisah dengan Tuhan. Itu yang kita istilahkan dosa kudus ya. Dosa berada di dalam keadaan merasa bahwa kita sementara menurut, sementara kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi sebenarnya kita sementara terpisah. Kenapa kita terpisah? Karena kita melakukannya di dalam iman. Kita melakukannya dengan kekuatan kemanusiaan kita. Dan sehingga kita mengharapkan mendapatkan kredit ya dengan apa yang kita lakukan itu. Dan bisa saja ya ketika kita berada di dalam keadaan itu ya waktu Tuhan datang kita akan komplain pada Tuhan. Kalau Tuhan kita tidak berada dalam keadaan selamat, kita akan komplain pada Tuhan, bukankah kita waktu di dunia kita bikin semua tuh Tuhan mau kita bikin semua tuh itu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, no? Tapi yang sesungguhnya di sini bahwa menjelaskan bahwa kita sementara terpisah dengan Tuhan oleh karena ketika kita berada dalam keadaan tidak percaya. Dan memang saudara-saudara ini adalah kabar baik yang luar biasa bahwa sesungguhnya Tuhan telah ada, dan itu respon iman itu yang menjelaskan bahwa itu adalah bagian di mana kita mengakui, menyadari dan mengakui bahwa Tuhan ada untuk kita di dalam segala situasi. Apa itu yang cerita tentang Musa? Kan akhir dari kehidupan Musa adalah akhir yang tragis di mana Musa melakukan pelanggaran dan Musa nyendak layak untuk masuk tanah Kanaan. Nah, ini adalah penjelasan bagaimana sesungguhnya bahwa keselamatan itu nyendak bergantung kepada orang, kepada kemanusiaan. Ketika Tuhan berselisih dengan Lucifer untuk jasad dari Musa, dan Tuhan klaim jasad dari Musa, itu bukan karena kelayakan Musa. Musa sebenarnya tidak layak, tapi oleh karena apa yang dia telah lakukan. Dan setan tidak bisa berbuat apa-apa ya. Karena memang jasa-jasa Kristus ya, pendamaian yang dilakukan Kristus itu telah menyatakan bahwa Tuhan ada untuk orang, dan Tuhan telah ya, sekali lagi telah menyelamatkan orang. Dan orang Tuhan akan hanya kasih syarat yang sangat mudah, itu juga bukan syarat karena iman juga Tuhan yang karuniakan. No? Ketika orang menerima karunia iman di dalam Kristus, maka luar biasa itu. Luar biasa, ada kesadaran dan pengakuan bahwa Tuhan senantiasa ada untuk orang. Oke, Bing, itu yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih.
semakin memperjelas ya. Oke, kalau masih ada lagi dipersilakan. Apa artinya berjalan dengan Yesus? Dalam Kejadian 5 ayat 24, Henok berjalan atau hidup bergaul dengan Allah. Ya, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ulangan 8 ayat 6, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang, menuruti pada perintah Tuhan Allahmu untuk berjalan di jalan yang ditunjukinya dan dengan takut akan Dia. Henok adalah seorang guru masyarakat umum tentang kebenaran di zaman di mana ia hidup. Dia mengajarkan kebenaran, dia menjalani kebenaran, dan karakter guru yang berjalan dengan Tuhan dalam segala hal selaras dengan keagungan dan kesucian misinya. Henok adalah seorang nabi yang berbicara sewaktu dia digerakkan oleh Roh Kudus. Dia adalah terang di tengah kegelapan moral, seorang pria teladan, seorang pria yang berjalan dengan Tuhan menurut pada hukum Tuhan. Hukum yang telah ditolak setan untuk dipatuhi, yang telah dilanggar oleh Adam, yang dipatuhi oleh Habel. Dan karena kepatuhannya itu dia dibunuh ya. Orang suci ini dipilih Tuhan untuk mencela kejahatan dunia dan untuk membuktikan kepada dunia bahwa adalah mungkin bagi manusia untuk memelihara semua hukum Tuhan. Jadi arti dari berjalan dengan Tuhan atau berjalan bersama Yesus adalah hidup di dalam kebenaran Tuhan atau hidup menurut pada hukum-hukum Tuhan. Ini adalah keadaan yang selaras dengan Tuhan ya. Keadaan di mana hati manusia itu telah didamaikan dengan Tuhan. Nah, ini tidak bisa dipahami bahwa orang yang menurut adalah sudah pasti dia berjalan dengan Tuhan ya, seperti yang disinggung oleh Brother Eric tadi. Ada sebagian orang ya yang kelihatan menurut hukum Tuhan, tetapi sementara terpisah dengan Tuhan. Kenapa demikian? Karena mereka melakukannya bukan dengan iman, ya. Jadi apa yang dijalankan oleh Henok ini betul-betul sebuah kenyataan dari kebenaran. Dia percaya dan dia hidup di dalam hukum, ya. Kalau dari apa yang telah kita pelajari ya, kita pelajari dari buku Kabar Kesukaan, Henok ini telah ada di dalam hukum dan hukum telah bersaksi bahwa dia benar. Tetapi Henok mencapai kebenaran ini bukan dengan apa yang dia lakukan, tetapi dengan apa yang dia percayai ya tentang Tuhan. Dan itu orang boleh lihat dari buku sejarah para nabi ya, sejarah para bapak. Ya, para nabi dan bapak. Di situ kita bisa lihat bagaimana iman Henok itu bangkit ya. Iman Henok itu bangkit dan menjadi orang yang begitu sungguh-sungguh. Jadi iman dulu yang muncul, baru bagaimana dia menuruti ya hukum-hukum Tuhan. Jadi Henok adalah teladan dari orang yang betul-betul berjalan ya, betul-betul berjalan bersama-sama dengan Tuhan, yang artinya berjalan di dalam hukum-hukum Tuhan. Oke, sampai di sini ada yang mau kasih tambahan atau tanggapan? Dipersilakan sebelum kita lanjut tentang perbedaan ya antara carnal mind dan mind of Christ. Ya, Bing. Ya, silakan Joy. Bisa dengar, Bing? Ya, bisa. Jadi kan tadi di atas tadi carnal mind itu terpisah dengan Tuhan dan dia tidak berjalan dengan Yesus. Sedangkan Henok berjalan dengan Yesus. Itu berarti Henok dia itu udah memiliki pikiran Kristus ya, tidak memiliki carnal mind. Dan di situ dijelaskan apa artinya berjalan dengan Yesus atau tidak terpisah dengan Yesus. Itu Henok mengajar kebenaran dan dia juga menghidupkan kebenaran gitu. Dan dia juga menghidupkan
melupakan hukum-hukum Tuhan ya di situ. Jadi arti berjalan dengan Yesus atau tidak terpisah dengan Yesus adalah yaitu hidup selaras dengan Tuhan gitu. Dalam pikirannya itu tidak ada keterpisahan atau tidak ada misalnya Roh Kudus bilang, oh Henok kamu ke sini ya, ke A. Jadi Henok berjalan sesuai dengan apa yang firman Tuhan atau apa yang Roh Kudus katakan di dalam hatinya. Tidak ada keinginan untuk menentang akan firman Tuhan yang berbicara di dalam hatinya. Gitu ya. Jadi ini kita lihat salah satu contoh orang yang berjalan dengan Tuhan atau selaras yang tidak mempunyai karnal mind, tidak memiliki pikiran Kristus. Dan kita tahu ya, Henok itu melambangkan orang-orang yang akan diangkat hidup-hidup, dan Henok juga diangkat hidup-hidup waktu dia berjalan atau selaras pikirannya dengan Tuhan. Oke, thank you, Bing. Itu aja yang mau. Ya. Baik, terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi ini jelas ya, konteks apa artinya terpisah dengan Tuhan semakin jelas dijelaskan dari bagaimana manusia itu terpisah dengan Tuhan, ya, dan bagaimana manusia itu sejalan dengan Tuhan. Semuanya itu ada di dalam konteks pikiran Tuhan, ya, dan pikiran daging atau carnal mind. Jadi ini ada pada konteks itu gitu. Nah, untuk lebih jelas kita akan lihat ya, carnal mind versus mind of Christ. Jadi kalau kita pelajari carnal mind itu apa atau pikiran daging itu apa, ini di dalam Roma 8 ayat 7, sebab keinginan daging atau pikiran daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ya. Pikiran daging atau carnal mind tidak tunduk akan hukum Tuhan. Tidak selaras dengan Tuhan. Tidak berjalan ya atau terpisah dengan Tuhan. Bermusuhan dengan Tuhan. Menolak akan bisikan Roh Kudus. Jadi kalau kita simpulkannya dari atas, apa itu pikiran daging? Pikiran daging itu seperti ini ya. Tidak menurut hukum Tuhan, tidak selaras dengan Tuhan, tidak berjalan ya atau terpisah dengan Tuhan, bermusuhan dengan Tuhan, menolak akan bisikan Roh Tuhan atau Roh Kudus. Dan kalau pikiran Tuhan itu bagaimana? Ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, mind of Christ, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mind of Christ atau pikiran Kristus menurut sampai mati, selaras dengan Tuhan, berjalan bersama-sama Tuhan, berdamai dengan Tuhan, menerima akan bisikan Roh Kudus. Jadi ini adalah dua pikiran yang kontras ya, dua pikiran yang kontras dan memang tidak bisa disatukan. Jadi ketika kita memiliki pikiran daging, ya otomatis kita tidak memiliki pikiran Kristus. Dan kalau kita memiliki pikiran Kristus, otomatis ya kita tidak memiliki pikiran daging. Ini memang tidak bisa disatukan ya, kedua pikiran ini. Tetapi keadaan pikiran ini tidaklah menunjukkan atau tidaklah menjelaskan Tuhan itu terpisah dengan kita, saudara-saudara. Ya, nanti kita akan lihat lebih jelas lagi ya di bawahnya, di bawah ini bagaimana keberadaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya, oke, sampai di sini ada yang mau kasih tambahan, tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan. Ya, silakan Joy. Kalau mau dilihat, ini semua orang jatuh dalam dosa punya carnal mind, ya kan? Ya. Karena orang punya pikiran itu selalu tidak selaras dengan Tuhan, maunya berseteru dengan Tuhan, tidak mau berjalan. Tuhan bilang ke kanan, saya mau ke kiri. Selalu begitu. Makanya Yesus datang di dalam daging kita sebagai manusia berdosa untuk menghancurkan itu carnal mind atau untuk menghukum dosa di dalam daging manusia berdosa. Jadi
Nanti kalau ada waktu kita bisa ulangi lagi nanti itu A.T. Jones punya khotbah nomor 11 sebelum nomor 12 itu. Dia berbicara mengenai persis carnal mind dengan the mind of Christ. Itu akan jelas sekali kita bisa lihat kedua perbedaan itu dan bagaimana Tuhan Yesus menyelesaikan itu. Jadi Yesus bukan hanya menyelesaikan keterpisahan kita dengan Tuhan gara-gara dosa, ini carnal mind juga ini Tuhan selesaikan gitu. Aduh, bagus sekali ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa kedua perbedaan antara the mind of Christ dengan carnal mind itu yang membuat kita tidak sejalan atau tidak sepikiran dengan Tuhan, yang memisahkan kita bukan secara fisik tetapi secara pikiran. Oke, thank you. Ya, baik, terima kasih Joy. Halo, Bing. Ya, silakan, Brother Eric. Ya. Jadi memang carnal mind ini adalah alamiah manusia di dalam dosa. Nah, kalau the mind of Christ itu adalah alamiah manusia di dalam Kristus. Seperti itu ya. Jadi ketika orang memiliki pikiran Kristus oleh iman Kristus, maka hasilnya adalah kehidupan yang seperti Kristus. Nah, seperti itu ya. Dan memang ini adalah penjelasan yang menjelaskan tentang bagaimana sesungguhnya umat Tuhan yang menerima pekabaran malaikat ketiga di akhir, mereka akan menjadi seperti itu. Mereka akan menjadi seperti itu. Oleh karena kebenaran Kristus, ya, oleh karena iman Kristus melalui terang pekabaran malaikat ketiga. Dan ini adalah jawaban sesungguhnya, ya. Jawaban sesungguhnya terhadap pertanyaan yang setan berikan, ya, yang meragukan tentang keadilan dan kasih Tuhan, dan tuduhan setan bahwa manusia sesungguhnya tidak bisa selaras dengan kehendak Tuhan atau tidak bisa menurut. Tapi dengan terang yang benar dalam dalam bingkai kebenaran yang benar, ya, kebenaran yang sesungguhnya, maksudnya bukan kebenaran pasti benar, kebenaran yang sesungguhnya, yang sejati, ya. Bahwa apa yang coba diupayakan, dilakukan di luar kebenaran dan iman Kristus untuk memenuhi janji atau nubuatan tentang ada satu umat di akhir yang mereka akan hidup selaras dengan kehendak Tuhan secara penuh, ya, ini bisa dikatakan seperti itu, ya, secara penuh, ya, itu terjawab bahwa tidak ada, ya, apapun yang bisa dibuat oleh manusia untuk memenuhi tuntutan itu. Hanya kebenaran Kristus, ya, hanya iman Kristus yang sanggup untuk melakukannya di dalam torang, ya. Dan kenyataan yang menjelaskan tentang Christ in you atau Kristus ada di dalam kamu, ini adalah sesungguhnya satu kekuatan, ya. Ketika kita secara alamiah kan kita tidak bisa berkata begini, oh, kita tidak ada carnal mind. Kita semua pembohong, ya. Kalau Alkitab bilang, ya, kalau orang mengatakan seperti itu, kalau bahwa orang adalah pendusta, ya, begitu. Seperti itu, bahwa kita tidak mengakui realitas orang di dalam dosa, begitu. Tapi ketika orang menyadari dan mengakui bahwa Yesus diam di dalam orang, ini adalah satu kekuatan, saudara-saudara. Kekuatan yang menguatkan iman Kristus bekerja dan kebenaran Kristus itu nyata, ya, terjadi dalam kehidupan kita, yang dinyatakan lewat perkataan dan perbuatan yang lahir dari pikiran, ya, oleh karena pikiran Kristus. Dan ini, saudara-saudara, ini adalah bagian, sekali lagi bagian dari jawaban Tuhan, ya, jawaban Tuhan di akhir bahwa ada satu umat yang akan hidup selaras dengan kehendaknya sepenuhnya, secara penuh. Dan itu membuktikan bahwa tuduhan setan itu tidak benar. Itu terjawab di situ. Tidak bisa dijelaskan oleh penjelasan yang lain, ya, penjelasan yang lain yang coba manusia atau ada umat Tuhan lakukan itu untuk pada akhirnya memenuhi akan tuntutan itu. Kita sering kita dari Ebing orang pernah diskusi, ya, bahwa kenapa kok di akhir, ya, secara kemerosotannya, secara degradasi di akhir itu kan paling merosot, manusia kan paling merosot dengan semua kecenderungan dosa, dengan semua pikiran daging, ya, dengan semua carnal mind. Kok kiapa orang bisa berdiri seperti itu, ya?
Itu yang luar biasanya, bahwa Adam di posisinya yang sempurna dia jatuh. Luar biasa saudara-saudara ya. Tapi orang yang ada di zaman di mana orang ini adalah manusia yang telah merosot kurang lebih 6.000 tahun, orang bisa menang. Ini luar biasa saudara-saudara. Kenapa orang bisa menang? Bukan karena orang, tapi oleh karena kebenaran Kristus yang dikerjakan oleh iman Kristus. Dengan fakta, dengan pengakuan bahwa Yesus diam di dalam orang. Ini yang sangat menguatkan saudara-saudara. Kalau orang berjalan kemana-mana ketika orang ada ujian, di cobaan yang yang digerakkan oleh kuasa kegelapan, itu sesungguhnya orang akan dikuatkan dengan orang berpikir mengakui bahwa Yesus ada di dalam orang. Dan ketika orang menyadari dan mengakui itu, inilah kekuatan, letak kekuatan di mana orang akan disanggupkan untuk memiliki pikiran Kristus, dia akan menghasilkan keselarasan dengan tabiat Kristus ya. Dan memang ini adalah bagian dari nubuatan Nyonya White, bahwa yang akan orang bawa di akhir kan itu cuma tabiat Kristus yang dihasilkan oleh iman dan kebenaran Kristus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Oke, itu ingin bisa ditambahkan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ini gimana ya? Kenapa? Sabar-sabar ya. Mana yang tadi? Lah kok hilang? Tunggu. Mana DP materi? Share screen, response. Bagaimana bicara ya? Ini share screen-nya hilang. Boleh. Stop share dulu. Oke. Terus share screen ini. Iya. Oke. Maaf saudara-saudara, ada kesalahan teknis di sini. Oke, jadi terima kasih Brother Eric untuk penjelasannya. Tadi sementara Brother Eric menjelaskannya, saya terbersit ya satu pemikiran mengenai hal ini ya. Dalam kondisi carnal mind seperti ini, ya, kalau kita menerima ya pemikiran bahwa Tuhan terpisah saat kita memiliki pikiran daging. Terus gimana? Bagaimana kita bisa menghadirkan Tuhan kembali gitu? Kalau Tuhan terpisah ya, bagaimana kita bisa menghilangkan ya pikiran daging ini?
Bagaimana kita bisa mendatangkan Tuhan kembali gitu. Saudara-saudara, pemikiran seperti itu betul-betul membuat adalah sangat mustahil ya, sangat mustahil bagi manusia untuk diselamatkan. Inilah yang pemikiran seperti inilah yang menyebabkan agama yang menyiksa diri ya, perlu ritual yang begitu keras ya, seperti yang kita lihat kenyataan dari agama-agama Katolik ya, yang dijalankan oleh Martin Luther waktu dia belum bertobat ya. Bagaimana mereka mau berterima di hadapan Tuhan ya, dengan keadaan yang seperti ini. Kalau Tuhan itu ternyata jauh sekali. Ini susah sekali ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Wah, ini semakin menjelaskan ya. Orang-orang percaya yang sejati akan menyadari bahwa sementara mereka terpisah darinya karena ketidakpedulian dan dosa, Dia tidak pernah meninggalkan mereka, melainkan menjadi perantara bagi mereka agar mereka dapat memperoleh manfaat keselamatan yang telah Dia beli bagi mereka dengan pengorbanan yang tak terbatas. Jadi, saudara-saudara, kita telah pelajari bahwa Tuhan tidak pernah terpisah dengan kita. Kita telah pelajari juga mengenai perbedaan pikiran daging ya, atau karnal mind dan pikiran Kristus ya. Keterpisahan itu terjadi di tingkat pikiran ya. Keterpisahan itu ada di dalam hati dan pikiran, bukan pada kenyataan dirinya Tuhan ya. Nah, di dalam kutipan yang sedang kita pelajari ya, di depan kita saat ini semakin menegaskan kepada kita ya, bahwa memang Tuhan tidak pernah terpisah dengan kita. Orang-orang yang percaya, orang-orang percaya yang sejati akan menyadari sementara mereka terpisah darinya karena ketidakpedulian dan dosa. Ini bukan akan ya, saudara-saudara, bukan telah, tapi sementara ya, sementara ini. Karena di dalam Bible study kita ada isu yang mengatakan kalau sementara Tuhan tidak ada. Ini sementara loh. Jadi sementara mereka terpisah darinya karena apa? Karena ketidakpedulian dan dosa. Ini terpisah. Dia tidak meninggalkan mereka. Waduh. Ya, melainkan menjadi perantara bagi mereka agar mereka memperoleh manfaat keselamatan yang telah Dia beli bagi mereka untuk pengorbanan yang tak terbatas. Saudara-saudara, ini indah sekali ya, indah sekali kutipan ini. Jadi yang terpisah itu adalah sebenarnya pikiran kita gitu, bukan Tuhan, ya. Sebenarnya pikiran kita yang memusuhi Dia di dalam hati kita. Sebenarnya pikiran kita yang merasa terpisah dengan Dia. Ini sementara loh, sementara terpisah darinya karena memang dosa, ketidakpedulian dan dosa, Dia tidak meninggalkan kita, ya, melainkan menjadi perantara bagi kita agar kita dapat memperoleh manfaat keselamatan yang telah Dia beli bagi mereka dengan pengorbanan yang tak terbatas. Wow, luar biasa ini. Ini selaras benar dengan apa yang dinyatakan oleh Wagoner ya. Kenapa Yesus berdiam di dalam diri kita? Supaya kita memperoleh manfaat dari pengorbanan yang telah dibuat oleh Yesus. Sangat selaras. Lanjut ya. Ketika diserang oleh musuh, ketika diliputi oleh godaan, kita harus menaruh iman kepada Tuhan. Karena kita memiliki janjinya bahwa kita tidak akan pernah dibiarkan berperang sendirian. Ya, jiwa yang diampuni dari dosa berharga di matanya. Lebih berharga dari seluruh dunia. Jiwa itu telah dibeli dengan harga yang tak terhingga. Dan Kristus tidak akan pernah meninggalkan jiwa yang untuknya Dia telah mati. Waduh, ini luar biasa. Tidak akan pernah, saudara-saudara.
ya. Jiwa mungkin meninggalkan dia, ya. Seperti di atas tadi ya, karena dosa dan kelalaian. Dan dengan demikian kewalahan dengan godaan. Tetapi Kristus tidak akan pernah berpaling, tidak akan pernah meninggalkan dari seseorang yang untuknya ia telah bayar tebusan hidupnya sendiri. Waduh, ini luar biasa, saudara. Ini apa yang kita mau katakan mengenai hal ini ya? Kita hanya bisa mengatakan puji Tuhan, terima kasih Tuhan, ya, untuk kebaikan. Jadi, saudara-saudara, di dalam hal ini karena penebusan Tuhan, ya, itu lebih berharga, lebih mahal dari dosa kita, maka Tuhan punya akses kapanpun, ya, dimanapun, ya, kita yang berdosa, dia bisa ada di situ, ya. Jadi keberdosaan manusia memang ada, tetapi dosa manusia karena penebusan yang telah dia buat tidak akan pernah memisahkan kita, ya, dari Tuhan kita. Sampai di sini, saudara-saudara, materi kita sudah selesai, ya. Dan ini adalah subtopik yang terakhir. Ada yang mau kasih tambahan, tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan. Halo, Bing. Bisa dengar? Ya, bisa Joy, silakan. Jadi kalau sekarang orang baca Yesaya 59 ayat 1 dan 2 sudah tahu ya konteksnya. Jadi kalau orang baca itu sekarang kita udah nggak bisa interpretasi lagi Tuhan sudah meninggalkan orang berdosa karena sudah jelas orang membuat Alkitab, Wagner atau A.T. John semua satu dalam pemikirannya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan Tuhan dengan pikiran-pikiran carnal mind. Itu yang memisahkan. Tetapi dari keberadaan Kristus dalam keadaan kita berdosa bagaimanapun, Tuhan selalu hadir untuk mau menyelamatkan kita sebagai perantara kita. Karena dia sudah mati dan dia bilang, Yesus mati, dia nggak akan pernah meninggalkan orang yang dia sudah bayar dengan darahnya ya, atau untuk mati untuk kita. Jadi sudah jelas puji Tuhan, akhirnya setidaknya terang yang Tuhan berikan untuk meninggalkan itu apa artinya, dan kita kena percaya Tuhan akan terus menuntun lebih jelas lagi untuk kebenaran-kebenaran di waktu yang akan datang. Thank you, Bing. Oke, terima kasih Joy. Ada lagi yang lain? Bing, ini Ya. ini jelas, tidak bisa dibantah, dan inilah kebenaran. Jadi pelajaran juga buat kita bahwa kita harus hati-hati ketika menginterpretasikan sesuatu, ya. Dan yang kedua adalah ketika kita datang dengan konteks mau belajar, konteks Bible study, kita harus siap sedia dalam segala keadaan apapun ya. Saya ketika purpose sesuatu dan ketika saya ditolak untuk sesuatu yang saya purpose itu harus tetap dalam konteks Bible study. Artinya kita juga tetap mencari kebenaran sesungguhnya. Karena begini ya, ketika kita mulai Bible study, kita berdoa. Dan kalau ini kebenaran Tuhan, sebenarnya kita enggak perlu stres, enggak perlu khawatir ya. Karena Tuhan yang selalu menjawab setiap kebingungan, setiap pertanyaan, setiap ketakutan, setiap keraguan-raguan. Dan kebenaran itu akan selalu terbit seperti fajar. Dan kebenaran itu akan selalu tetap menjadi kebenaran. Apapun dalilnya ya. Dan kita lihat, saya mungkin salah dalam interpretasi ayat atau tulisan Ron Nubuat di masa lalu. Tapi Tuhan tidak membiarkan saya salah sekarang ini. Dan di masa yang akan datang, Tuhan tidak akan membiarkan kita salah. Jadi ini harus jadi satu pegangan kita bahwa fokus kita, pandangan kita harus tetap kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Dalam Bible study pun, jangan diri kita yang diangkat. Jangan ada sedikit pun pengetahuan kita, kepintaran kita. Jangan ada. Tetap letakkan Tuhan. Karena Tuhan yang menuntun sendiri Bible study itu untuk datang dari satu pengetahuan kepada pengetahuan yang lain. Dan puji Tuhan,
Tuhan dimuliakan untuk pekabaran ini, untuk hal ini, dan saya mengaminkan, puji Tuhan. Terima kasih, Brother Edi. Ya, terima kasih untuk tambahannya, Brother Dolphin. Jadi betul sekali ya, sekiranya kita membiarkan belajar seperti anak kecil, membiarkan dan percaya apa yang diajarkan oleh Alkitab, oleh Roh Nubuat, atau oleh Pekabaran 1888, sebenarnya begitu sederhana gitu. Yang kita dapatkan justru adalah kebenaran-kebenaran indah yang sangat-sangat menguatkan ya. Luar biasa ya. Kita memiliki Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita ya. Ini luar biasa gitu. Puji Tuhan. atau kita akan terima ya. Ada satu waktu kita akan terima pandangan di mana Tuhan ada satu waktu bisa meninggalkan kita. Aduh. Itu Tuhan yang mengerikan ya, saudara-saudara. Seharusnya kita bersyukur dengan keberadaan Tuhan yang dinyatakan. Inilah artinya kita memandang Dia dalam kebenaran gitu. Kita memandang Dia dalam dirinya yang sesungguhnya. Ya. Inilah yang dimaksud dengan memandang dan diubahkan. Banyak orang waktu Yesus hidup ya, waktu Yesus ada di dunia ini melihat Yesus itu di dalam gambar dan perspektif mereka. Dan apa yang terjadi? Enggak terjadi apa-apa, ya. Mereka enggak mendapatkan manfaat apa-apa. Tetapi kepada orang-orang yang kepada siapa Tuhan menyatakan dirinya, Yesus menyatakan dirinya, kemudian mereka melihat Yesus di dalam keadaannya yang sesungguhnya, di dalam keilahiannya. Contohnya wanita di sumur Yakub, contohnya bangsawan yang kaya. Ketika Yesus menyatakan dirinya di dalam keilahiannya, mereka melihat dan diubahkan. Saudara-saudara, pekabaran yang kita pelajari bukan menentang bagaimana memandang dan diubahkannya, tetapi kita lagi memposisikan. Dan di dalam pekabaran ini kita dibawa untuk melihat Tuhan dan berubah. Saudara-saudara, apakah kita tidak merasa bersyukur ya, dikuatkan ketika kita memiliki Tuhan yang ternyata tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan yang bagaimanapun dosa-dosa kita. Kita justru bersyukur, Tuhan, kenapa Tuhan masih mau gitu dengan diri saya yang berdosa. Saudara-saudara, ini sangat menyentuh sekali, saudara-saudara. Pelajaran bagaimana Yesus itu bisa diam, tetap diam, sabar dengan diri kita yang terus-menerus berdosa. Ternyata dia sabar supaya bisa membalikan kita dari dosa-dosa kita. Waduh, ini satu kabar baik yang luar biasa, saudara-saudara. Oke, sampai di sini masih ada lagi. Halo, ya, Din. silakan, Brother Eric. Oke, jadi memang kebenaran tentang ini fakta kebenarannya, fakta kebenaran. Jadi kebenaran ini tidak kalau bahasa Wajoner, walaupun ada ribuan dokter ya yang menunggukan ya kebenaran ini kebenaran ini tetap seperti itu. Ataupun ada ribuan ateis yang menyatakan kebenaran ini tidak benar, kebenaran ini akan seperti itu ya. Dan itu adalah kabar baik bahwa memang Kristus diam di dalam kita atau Tuhan diam di dalam kita, ini adalah fakta. Ini adalah kebenaran. Dan iman adalah sarana yang mengakui kebenaran itu. Iman adalah sarana yang mengakui kebenaran itu. Dan sesungguhnya fakta kebenaran ini yang akan menjelaskan bahwa semua apa yang Tuhan tuntut ya untuk dihidupkan dalam kehidupan kita itu dipenuhi. Kenapa? Karena Tuhan yang menuntut, Tuhan yang juga menggenapi di dalam kita. Ini luar biasa, saudara-saudara ya. Tidak ada Tuhan yang seperti itu, atau tidak ada Allah yang seperti itu. Bahwa dia menuntut, tapi dia yang menggenapi di dalam orang dengan kehadirannya yang tidak pernah jeda di dalam kehidupan kita ya untuk menyatakan itu. Dan apa hasilnya yang akan dihasilkan, saudara-saudara, yang akan dihasilkan adalah sesungguhnya kita akan memiliki kehidupan yang sama seperti dia. Sekali lagi ya, ini DP hasil, ini DP efek, ini DP dampak. Dan kemudian kelayakan itu akan dipenuhi di dalam kita melalui kebenaran ini. Dan kita akan terus-menerus bertumbuh dalam kebenaran sampai bahasa Alkitab itu sampai pada rembang tengah hari.
di mana itu cahaya kemuliaan Kristus itu akan terpancar dengan penuh, dan pada akhirnya kita akan berada di titik di mana kita akan memuliakan Tuhan di dalam kepenuhan. Dan memang apa yang kita pikirkan dulu ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Dolphin bahwa dulu orang salah, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan terus menuntun ya. Dan dulu kan kita berpikir bahwa aduh saya nggak mati mau ada di dalam keadaan itu. Ya, kita harus menghidupkan ini, kita harus melakukan ini, kita harus backing ini, backing itu, sampai pada akhirnya ketika semua itu tidak cukup, kita berada dalam keadaan aduh Tuhan, kita sudah mampu. Dan ketika lawatan Tuhan melalui jamahan Tuhan melalui kebenaran ini luar biasa, Saudara. Inilah kabar baik itu, di mana semua apa yang Tuhan tuntut bagi kita di akhir ya, untuk dihidupkan di dalam kita, ternyata Tuhan sendiri yang melakukan itu di dalam kita, dengan Dia ada di dalam kita. Dan ini saudara-saudara, itu adalah satu kebenaran yang sesungguhnya itu adalah kabar baik yang dahsyat ya, kabar baik yang dahsyat, bahwa kita sesungguhnya Tuhan menempatkan kita ya di dalam keadaan di mana Dia yang Dia inginkan, kemudian yang Dia lakukan di dalam kita, sehingga kita bisa berada di dalam keadaan itu. Selanjutnya sehubungan dengan Bible study ya, sehubungan dengan Bible study. Orang juga saudara-saudara, dalam proses Bible study kita bukan hanya menemukan kebenaran, tapi kita juga menemukan cara menemukan kebenaran itu. Dan itu yang ditinggalkan sesungguhnya oleh para pionir, khususnya para pionir yang meninggalkan jejak terang pengabaran malaikat ketiga ya. Saudara pendeta bukan, kita gunakan brother A.T. Jones dengan brother Wajoner. Jadi dorang juga meninggalkan jejak bagaimana menemukan kebenaran. Jadi dalam Bible study ini kita bersyukur bahwa kita menemukan kebenaran, juga kita menemukan bagaimana cara menemukan kebenaran. Sehingga apa yang dikatakan oleh Alkitab, kita tidak akan diombang-ambingkan dengan angin pengajaran yang bertentangan ya. Sama dengan zaman para murid ya. Mereka digoyang dengan angin pengajaran dari pandangan-pandangan Hellenism dengan pandangan-pandangan yang Judaism ya, legalism. Bahwa terang Injil itu tidak tergoyahkan oleh kedua pandangan ini. Terang Injil itu dia tetap kokoh, dia tetap kuat, walaupun sementara ada angin badai dari angin pengajaran dari dua pandangan ini. Nah, kita juga saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan ya, yang dikehendaki Tuhan untuk memiliki kebenaran itu di akhir zaman ini, bagaimana kita boleh menemukan ya kebenaran itu. Dan memang itu yang torang lakukan terus, sampai pada titik di mana memang kemuliaan Tuhan itu akan bercahaya penuh di dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya ya, melalui proses Bible study ini kita juga rasa sangat bersyukur ya. Kita tidak bisa secara leluasa untuk diskusi ini dengan teman-teman ya, mungkin teman-teman sesama pendeta. Nah, karena memang sepertinya orang dibatasi oleh jabatan, oleh kedudukan ataupun oleh status ya. Tapi sesungguhnya di Bible study ini ya, orang sama. Orang adalah murid-murid Tuhan yang sementara duduk belajar untuk mempelajari kebenaran. Dan kita pernah bilang Pak Ebing ya, orang pernah diskusi dan kita pernah bilang bahwa sesungguhnya kita kuliah di Ungklab itu untuk memperoleh tongkat ya, atau kredensi di mana kita boleh mengimbasi ya jemaat dengan kebenaran ini. Dan puji Tuhan saudara-saudara, puji Tuhan, walaupun sebagaimana saudara Dolphin bilang tadi bahwa memang ada pertentangan, ada yang menolak. Tapi luar biasa, bersyukur bahwa itu rencana Tuhan, kehendak Tuhan itu bisa terjadi oleh kekuatan Tuhan, oleh kuasa Tuhan, oleh cara Tuhan. Ya, orang kan hanya Paulus bilang orang adalah bejana. Kebenaran yang mulia itu yang orang miliki ya ada di dalam bejana ya, bejana kure, kalau orang berbahasa ini kure ya, bejana tanah liat ya, yang rapuh, yang sewaktu-waktu dia bisa hancur, sewaktu-waktu dia bisa pecah. Tapi sesungguhnya kenapa orang bisa kuat berdiri sampai saat ini?
Itu adalah topangannya dari kehadiran Kristus di dalam orang pikir. Jadi sekali lagi ya, melalui proses Bible study ini orang sesungguhnya menemukan dua. Orang menemukan kebenaran, kemudian cara yang benar untuk menemukan kebenaran. Oke, itu yang bisa ditambahkan untuk terima kasih. Oke, terima kasih Brother Eric. Jadi teman-teman, Bible study kita telah selesai. Jadi apa yang telah kita pelajari itu adalah kebenaran Injil yang telah dibawakan ya di tahun 1888, yang kemudian kita lihat dilawan oleh, dalam sejarah gereja kita itu dilawan oleh gerakan tubuh kudus atau Holy Flash Movement. Ya. Jadi Injil yang menyatakan Yesus itu tidak pernah terpisah dengan kita yang manusia yang berdosa. Yesus itu bisa diam di dalam daging kita yang berdosa. Dan Holy Flash Movement menyerang hal ini ya, teman-teman. Nah, ini juga teman-teman perlu tahu bahwa ketika Holy Flash Movement gagal, ya, apa yang dia buat? Ya, jadi Holy Flash Movement itu tahun 1989 sampai 901. Apa yang dia buat selanjutnya ketika Holy Flash Movement gagal? Ya, yang dia buat selanjutnya adalah pantheism. Jadi kalau Holy Flash Movement menyatakan, oh Tuhan tidak bisa berdiam di dalam daging yang berdosa. Itu Holy Flash Movement ya. Tetapi kalau pantheism, oh Tuhan berdiam. Tetapi semuanya ya, di dalam semuanya, dan semuanya adalah Tuhan. Waduh. Jadi setelah Holy Flash ya gagal, setan masih punya yang namanya pantheism. Dan pantheism ini justru dia menyerang ya, dia menyatakan oke, Tuhan itu ada dalam segala hal, dan segala hal adalah Tuhan. Wah. Jadi luar biasa saudara-saudara, kebenaran Injil ini dilawan dari segala sudut ya, dengan ekstrim yang satu dan ekstrim yang lain. Tetapi kalau kita memegang kebenaran Injil, kita akan tahu yang mana yang betul, yang mana yang salah ya. Jadi ini sangat jelas teman-teman. Diskusi kita sangat jelas. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan bagaimana keberadaan Tuhan di dalam diri kita semuanya dilihat dari kacamata penebusan ya. Tuhan bisa hadir di dalam diri kita sebab penebusan yang telah Dia buat itu lebih berharga dari semua dosa-dosa kita. Oke, teman-teman, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan menutup perjumpaan kita. Ya. Dan untuk menutupnya, kami minta kesediaan dari Brother Eric, apa boleh menutup Bible study kita pada saat ini? Ya, boleh, Bing. Oke, terima kasih Brother Eric, silakan. Baik, teman-teman. Kita berdoa, kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau terus bersama-sama dengan kami. Menuntun kami, khususnya di sesi study Bible di saat ini. Dan terima kasih kebenaran yang Tuhan telah nyatakan, bahwa Engkau di dalam Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Dan di dalam kekuatan-Mu, mengerjakan setiap kehendak-Mu, kebenaran-Mu yang Engkau rindukan dihasilkan dari dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus menguatkan kami. Dengan kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami boleh menghasilkan kehidupan yang selaras dengan kehendak, dengan sifat tabiat, karakter daripada-Mu. Sehingga kami akan terus menjadi anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang menyatakan kemuliaan-Mu, dengan kami menghasilkan kehidupan yang selaras dengan kehendak. Dan biarlah Tuhan, Engkau akan terus bersama-sama dengan kami untuk study Bible kami selanjutnya.
untuk kami boleh menemukan setiap mutiara-mutiara kebenaran yang Engkau telah sediakan untuk Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami akan terus dikuatkan, diteguhkan di dalam kebenaran itu, dan itu akan menuntun kami di dalam keadaan setia penuh oleh iman dan kekuatan untuk kami hidup sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat-Mu yang sementara menantikan akan kedatangan-Mu. Terima kasih untuk kesanggupan yang Engkau karuniakan, di mana kami boleh memuliakan Engkau. Melalui kami menjadi saksi, menjadi terang untuk kebenaran ini. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami, siapapun mereka juga akan diimbasi dengan kebenaran Tuhan dan juga memiliki jaminan kepastian keselamatan itu, sebagaimana yang Engkau karuniakan kepada kami. Kami mau terus memasrahkan kehidupan kami secara pribadi dan keluarga dalam tangan kasih-Mu. Untuk Engkau terus berkati, peliharakan, sehingga kami boleh senantiasa berada di dalam naungan kasih-Mu, di dalam berkat-berkat pemeliharaan-Mu, dan di dalam naungan penjagaan perlindungan. Inilah doa kerinduan syukur kami, Bapa, yang kami hanya bawakan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami yang hidup. Amin. 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 Terima kasih, Brother Eric. Terima kasih, Terima kasih, Brother Eric. Brother Eding. Oke, sama-sama. Thank you. See you. Thank you, Brother Dolphin. See you. Dari Meeting. Bye. Thank you, Joy. Thank you, Dino. Terima kasih. Thank you, Brother Dino, Brother Sister Joy. Sampai mendatang, Debbie. Oke. Bye-bye. Bye. Bye. Sampai ketemu teman-teman. Christian. Ketemu lagi, Brother Christian. Ya, Bro Eri. Nice to hear your Putus-putus sih jaringan. Am I right in English? Okay, bye-bye. Okay. Oke, bye semua ya.